Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri dari kelas 10-9. Saat ini saya akan menerangkan materi mengenai maraknya penggunaan hadis maudhu dalam kehidupan guna untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata pelajaran Al-Quran Hadis. Apa itu hadis dan apa itu hadis maudhu? Hadis merupakan istilah yang biasanya digunakan oleh pakar hadis untuk menyebut sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Sedangkan hadis maudhu adalah hadis palsu yang dikarang oleh seseorang dengan tujuan tertentu, yang mana hadis ini tidak berasal dari Rasulullah SAW. Hadis maudhu tidak memiliki sanad dan rantai periwayatan sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan hukum dan pandangan dalam Islam. Hadis memiliki istilah-istilah lain, yakni sunnah yang merupakan segala sesuatu yang mencakup apa saja yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum ataupun sesudah menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian ada khobar, ialah segala sesuatu yang bersandarkan kepada Rasulullah SAW dan kepada selain Rasulullah. Dan terakhir ada athar, yang merupakan segala sesuatu yang bersandarkan kepada sahabat dan tabi'in, namun terkadang didefinisikan juga sebagai segala sesuatu yang bersandarkan kepada Nabi SAW. Dari keempat istilah tersebut, menurut jumhur ulama, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, yang artinya hadis sama dengan sunnah, khobar, ataupun athar. Selanjutnya kita masuk ke materi sejarah perkembangan dan kodifikasi hadis, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, di mana pada masa tersebut umat Islam masih bisa memperoleh hadis secara langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa tersebut disebut sebagai masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Kemudian pada masa sahabat kecil dan tabi'in, yang mana pada masa tersebut muncullah hadis-hadis palsu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pada masa abad kedua dan ketiga Hijriah, di mana pada masa tersebut buku hadis untuk pertama kalinya dituliskan. Kemudian pada masa mentasihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya, para ulama mulai memisahkan mana hadis dan mana fatwa sahabat dan tabi'in. Demikian juga memilah dan memilih mana hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Dan kemudian pada abad keempat muncul kitab-kitab sahih yang tidak ada pada abad sebelumnya. Berbicara mengenai hadis maudhu, di negeri kita ini banyak sekali hadis-hadis lemah dan hadis palsu yang masih sangat laris di telinga masyarakat. Di samping ketidaktahuan kita mengenai ilmu hadis, para dai juga banyak yang menggembor-gemborkan hadis-hadis tersebut sehingga memberikan andil dalam menyemarakannya. Apa sih contoh hadis maudhu tersebut? Salah satu contoh hadis maudhu yang sampai sekarang masih sangat laris di telinga masyarakat adalah hadis utlubul ilma walau yalsin, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Apakah hadis tersebut sahih? Jawabannya tidak. Hadis tersebut adalah hadis yang mungkar dan batil karena tidak jelas asal-usulnya dan tidak ada jalan yang menguatkannya. Selain dari sanadnya yang lemah, hadis tersebut juga memiliki cacat dalam maknanya. Karena pada saat itu, negara yang sedang maju adalah negara Romawi dan negara Persia. Bagaimana mungkin Rasulullah menyuruh sahabatnya pergi ke negara Cina, yang mana negara tersebut bukanlah negara adidaya? Lalu, bagaimana hukum hadis maudhu? Bila kita sudah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu, maka haram hukumnya bagi kita untuk menyampaikan hadis tersebut, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyampaikan berita tentang diriku dan dia mengetahui bahwa berita itu dusta, maka dia adalah seorang pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian, bagaimana cara mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih? Hadis memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah sanad, yakni orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Periwayat tersebut akan diperiksa satu persatu secara ketat tentang riwayat hidupnya. Apakah ia adalah seorang yang jujur atau pendusta, apakah ia memiliki hafalan yang kuat ataupun lemah, dan pemeriksaan yang ketat lainnya. Kemudian ada matan, segala perkataan yang ada pada akhir sanad atau redaksi hadis. Dan yang ketiga adalah rawi, yakni orang yang menyampaikan atau membukukan kitab-kitab tentang apa-apa saja yang telah diterima dan didengarnya dari seseorang atau guru.
Nah, itu dia 3 unsur-unsur hadis yang mana unsur-unsur tersebut dapat membuktikan kesahihan suatu hadis. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka hadis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam jangan mengambil hukum ataupun syariat dari hadis-hadis lemah dan palsu, ataupun ikut-ikutan menyebarkan hadis-hadis tersebut. Kita sebagai umat Islam harus selektif dalam mengambil dan mendengar hadis agar tidak terjadi perpecahan dan penyimpangan dalam berkehidupan bermasyarakat, beribadah, berakhlak, dan berakidah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.